Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melihat bagian pertama, kini kita lihat bagian kedua. Dalam sejarah perkembangan agama-agama besar dunia, agama Hindu lebih dulu ada, kemudian agama Yahudi. Agama Yahudi kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Agama Buddha kurang lebih 500 sebelum Masehi. Agama Nasrani kurang lebih 1 Masehi dan agama Islam 500 Masehi. Perkembangan Yahudi disalib oleh Buddha, walaupun Buddha datang belakangan, tapi lebih cepat perkembangannya di berbagai belahan dunia. Sedangkan Nasrani disalib oleh Islam. Jadi waktu itu bila merujuk ke sejarah dunia, maka agama-agama di Indonesia rentetannya adalah pertama pengaruh kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu, kurang lebih abad ke-3 sampai ke-7. Kemudian kerajaan Sriwijaya serta pengaruhnya kurang lebih abad ke-7 dan sampai ke-13 yang beragama Buddha. Dan kerajaan Majapahit ini ya abad ke-13 sampai 15 sampai Wali Sanga. Nah, kemungkinan kerajaan Majapahit ini sudah beragama Islam. Di samping dari rentetan perkembangan sejarah agama-agama dunia, kerajaan Majapahit telah menggunakan mata uang koin emas berbahasa Arab bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terungkap dalam buku berjudul Majapahit Kerajaan Islam, ditulis oleh Herman Sinung Janutama. Kemungkinan bahasa persatuan kerajaan Majapahit adalah bahasa internasional saat itu, yaitu bahasa Arab. Sedangkan bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Campa, dan lain-lain adalah bahasa daerah. Pada zaman penjajahan, bahasa Arab sebagai bahasa persatuan di Nusantara diubah mungkin oleh Belanda menjadi bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan di Nusantara, yang belakangan menjadi bahasa Indonesia. Hal yang lain yang menguatkan Majapahit kerajaan Islam adalah pecahan dari kerajaan Majapahit yang telah menguasai Nusantara dan sekitarnya adalah kerajaan Islam. Di antaranya yakni kerajaan Demak di Pulau Jawa dan kerajaan Aceh di Sumatera. Namun sayang, Istana Bintoro Demak dan Istana Darudunya Aceh ini telah dihancurkan oleh penjajah tanpa bekas. Dan ditambah lagi, karena penjajahan yang panjang, ratusan tahun, maka Indonesia sekarang banyak kehilangan bukti-bukti sejarah yang sangat penting, yang sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh penjajah, termasuk sejarah agama Islam di Nusantara. Sejarah yang beredar sekarang terkesan kedatangan agama Islam menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Padahal mungkin Majapahit sudah beragama Islam dan keruntuhannya di Nusantara ini karena situasi dalam negeri, sehingga mudah diserang oleh luar negeri seperti yang terjadi di semenanjung Andalusia, Iberia. Agama Buddha yang muncul sekitar tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi bersamaan dengan masa hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka salah satu catatan sejarah Islam diperkirakan Siddhartha Gautama sebagai pembawa agama Buddha adalah Nabi Sulaiman. Perlu diketahui bahwa keyakinan umat Islam adalah kitab suci agama lain sangat banyak ayat-ayatnya, sampai yang terperinci pun banyak. Dalam agama Islam yang entah benar entah tidak disaring. Jadi sejarah yang meragukan juga tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Sedangkan Al-Quran sudah benar-benar tersaring sehingga data dan informasi yang meragukan tidak dimasukkan dalam kitab suci. Yaitu terlihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2.
Kejadian Nabi Musa misalnya berkelahi disebutkan di kota Memphis. Nabi Ibrahim mendirikan tempat ibadah di kota Mekah. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan disebutkan di kota Babylon dan lain-lain. Tapi kejadian lain yang meragukan tidak disebutkan tempatnya. Misalnya di pantai mana Nabi Musa bertemu Khidir. Di gua mana masa kecil Nabi Ibrahim tinggal. Di pulau mana Nabi Sulaiman bertemu Bilqis dan lain-lain. Demikian juga wilayah di mana Raja Sulaiman mendirikan bangunan bundar dan tinggi tidak tertulis dalam Al-Quran. Surat Saba 13. Hanya tertulis di tempat yang subur, entah di mana. Menurut buku berjudul Borobudur dan Peninggalan Sulaiman yang ditulis oleh Kiai Haji Fahmi Basya, bahwa Nabi Sulaiman berhubungan dengan Ratu Bilqis berada di Nusantara. Siddhartha Gautama yang mengajarkan agar kita sadar, berbudi dan damai diperkirakan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kisahnya terukir di relief di bangunan bundar yaitu Candi Borobudur. Dan di sekitarnya ada bangunan tinggi yaitu Candi Prambanan. Dalam pengertian Islam secara umum, Siddhartha Gautama adalah seorang nabi beragama Islam. Sedangkan dalam pengertian khusus, beliau beragama Buddha. Selain agama Buddha, di daratan Asia ada agama besar lain, yaitu Rujiao, Kongfucu, dan agama Taoisme. Agama Kongfucu mengambil ajaran nenek moyangnya terdahulu, yakni 10 kitab suci, terdiri dari kitab Shuxi, kitab 4, Wujing, kitab 5, dan Xiaojing, kitab bakti. Salah satu kitab Kongfucu mengajarkan kelembutan hati. Hal ini senada dengan pernyataan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Ibrahim memiliki 10 kitab. Dan salah satu kitabnya mengajarkan kelembutan hati. Quran Surat Hud 75 dan Quran Surat At-Taubah 114. Agama Taoisme yang dibawa Nabi Laozi atau Laozi atau Laozu yang menurut ahli sejarah adalah Nabi Lut, kerabat Ibrahim, mengajarkan keseimbangan hidup di masyarakat atau yin yang, di mana positif negatif akan selalu ada selama dunia ini ada. Namun Nabi Lut juga mengajarkan yin yang, yakni karena dulu banyak yang negatif maka mengurangi hal yang negatif, yaitu kehidupan negatif diantaranya prostitusi dan homoseksual. Quran Surat Hud ayat 78 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 74. Nah, ketika itu kekuatan iman Nabi Lut sangat rendah, tidak bisa dibina oleh Nabi Lut, sehingga Tuhan akhirnya membinasakan Nabi Lut dan Nabi sebelumnya hanya memberi peringatan. Keputusan ajab ada di tangan Tuhan. Quran Surat Hud 82 dan Al-Qamar 31. Dengan demikian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak agama-agama dunia. Bukan hanya agama Yahudi, Nasrani, Islam saja, tapi juga agama Buddha, Kongfucu, dan Taoisme. Quran Surat Al-Mu'min 78. Oleh karena itu Ibrahim namanya diabadikan sebagai salah satu surat dalam Al-Quran, yakni Abraham Epistle atau surat Ibrahim, yang bercerita tentang kedekatan Rasulullah Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak doa-doanya dikabulkan. Di antaranya ingin anak cucunya menjadi penyembah Allah atau agama monoteis. Kita lihat agama lain. Bila Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dari Babilonia menjelajah ke Kepulauan Nusantara, alam yang subur dan banyak binatang ternak, Surat Al-Anbiya 78, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Lut menjelajah dari daratan Tionghoa ke Palestina, tempat munculnya para nabi.
Quran Surat Al-Anbiya 71. Dalam Quran tidak tertulis di daratan mana masa kecil Ibrahim hingga dewasa. Namun dari ilmu pengetahuan atau geografis ya, kisah hidup Nabi Ibrahim sesuai dengan ketentuan alam Tionghoa yang memiliki gua-gua besar tempat orang bisa hidup lama. Misalnya saja Gua Zongdong di provinsi Guizhou, Cina, di mana di dalam gua itu ada rumah-rumah dan bahkan sekolah. Dan di Asia Timur ini Ibrahim sebelum menjadi nabi mencari Tuhan menghadap lautan Pasifik tempat matahari terbit. Oleh karena itu Nabi Muhammad yang juga penganut ajaran Nabi Ibrahim menganjurkan pada umatnya, carilah ilmu walaupun harus ke Cina. Maksud hadis Nabi tadi adalah mencari ilmu lebih baik menggali dari sumbernya, yakni daerah Cina. Bukan karena jarak Cina yang jauh. Dari sudut geografi, Cina lebih dekat dengan Arab daripada Nusantara melalui jalur sutra. Hadis ini benar, sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, berasal dari negara Khorasan yang sekarang sebagian wilayah Cina. Al-Baihaqi sebagai ahli sejarah tentu ia mengetahui kisah-kisah orang besar yang pernah tinggal di wilayahnya. Di antaranya Nabi Ibrahim. Dalam kitab suci agama lain juga ada bahwa Ibrahim berasal dari timur. Bible Isaiyah 41:2. Dan dalam ilmu geografi, Cina adalah wilayah timur. Untuk lebih jelasnya, hal yang mutasabihat yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran di gua mana masa kecil Ibrahim hingga dewasa diperlukan para ahli ilmu pengetahuan. Baik itu filologi, arkeologi, antropologi, dan lain-lain. Jadi untuk lebih jelasnya hadis Nabi selain mengetahui sanad dan perawi, bisa juga melalui ilmu pengetahuan atau sains atau teknologi atau penelitian atau research. Kita ambil salah satu versi sejarah dari versi-versi yang banyak. Dengan melihat hal tersebut di atas, kita berasumsi ya, dengan melihat hal tersebut di atas, maka penyebaran Nabi Ibrahim dari kecil hingga tua diperkirakan dari timur ke barat. Dari ujung timur ada nama kota namanya Shanghai. Shang artinya langit, Hai artinya laut. Tertulis dalam Quran Surat Al-An'am ayat 74-79. Kemudian ke ujung barat Israel atau Palestina. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Tertulis dalam Quran Surat Al-An'am 80-83. Nah, Shanghai atau sunrise dan Israel sunset dalam ilmu bumi adalah satu garis lintang. Nabi Ibrahim berkelana sepanjang garis lintang melalui daratan Tionghoa, di mana ada gua-gua besar tempat Ibrahim bersembunyi. Melalui pegunungan Himalaya di India, di mana Ibrahim disebut Brahma oleh masyarakat di sana. Melalui Mesopotamia, Irak, di mana Ibrahim bermasalah dengan kerajaan sehingga dibakar raja tapi selamat. Dan akhirnya sampai ke Tanah Harapan. Dalam bahasa Israel, Hatikvah atau tanah yang dijanjikan, Quran Surat Al-Ankabut 26. Dari Israel atau tanah Palestina ini, Nabi Ibrahim diperintahkan ke Mekah dan mendirikan Ka'bah. Quran Surat Al-Baqarah 125-128. Kemudian kembali ke tanah yang dijanjikan dan meninggal di sana. Demikian bagian kedua. Nanti kita lanjut ke bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.